Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah yang sangat berbahagia, kalau tadi kita mendengarkan qari kita membaca ayat dari surah Ar-Rum, kayaknya tiba-tiba memori kita kembali ketika kita duduk di kursi pelaminan. Bukan begitu? Tabi ini yang di depan saya ini. Ya, tabi yang ikhwah asatidzah yang ada di depan saya. Kalau kita dengarkan itu tadi ayat, ya, kira-kira kita terbayang apa? Terbayang pernikahan kita awal kali menikah sama uminya, ya, mau lagi, subhanallah, ya, ada uminya di belakang nih, ya, ada uminya di belakang. Artinya mau lagi memperbaharui hari-hari itu, ya, mungkin begitu maknanya, ya. Siapa nama itu, Ustaz? Ada uminya di belakang ini. Iya. Jadi tapi saya pribadi ketika tadi mendengarkan ayat itu tiba-tiba ya seperti mengingat masa-masa awal pernikahan dengan uminya. Jadi enak terasa itu ayat karena ada kenangannya. Ya. Kalau tadi qari'nya baca ayat kursi lain ceritanya. Kalau tadi qari'nya baca akhir-akhir surat Al-Baqarah, lain ceritanya. Tapi karena yang dibaca surat Ar-Rum tentang pernikahan, maka ceritanya juga kayak berbunga-bunga hari ini. Ya. Kalau saya tanya akhwat di belakang, kalau ayat tadi didengarkan, kira-kira yang terbayang apa para ummahat? Kalau tadi kita dengarkan surah Ar-Rum itu, apa yang terbayang tiba-tiba dalam benak kita setelah mendengarkan ayat itu? Ya, tidak ada suara. Artinya memang perempuan itu lebih silent, lebih senyap. Ya, tapi kita memahami itulah sifat seorang perempuan. Ya, senyap tapi bisa lenyap. Ya, ya, senyap itu, tapi bisa melenyapkan. Ya, jangan salah. Ya, jangan salah. Dunia yang senyap itu, ya, tidak ada suara, tapi hati-hati. Ya, dunia yang senyap itu bisa melenyapkan. Begitu Ustaz Saleh. Iya, kalau Ustaz Saleh bilang iya tomaki. Ya, masya Allah. Tapi jamaah yang sama berbahagia. Ini sampai 5:30 deh atau sampai jam berapa ini, Ustaz? Sampai 5:30 deh? Ya, baik. Ya, kalau saya melihat Pak Kamal di sini, ya, saya tiba-tiba mengingat beberapa orang-orang as-sabiqun al-awwalun yang biasa berjejer duduk di sebelah sini. Saya ingat Pak Yusuf Guna rahimahullah. Ya, saya ingat Pak Imran rahimahullah. Hafizahullah Pak Kamal. Semoga Allah menjaga beliau dan memanjangkan umurnya. Teringat orang-orang tua kita yang luar biasa, Pak Kasman, Pak Sarman, dan semua yang menjadi pejuang ya dari dakwah ini. Ternyata mereka adalah contoh-contoh keluarga dakwah yang sampai hari ini masih berjibaku, masih mau dengan dakwah ini dan selalu rindu dengan dakwah ini. Ya, kalau saya lihat lagi Ustaz Mustamin, harusnya beliau yang bicara di sini. Ya, tapi kami diberikan tempat, kesempatan untuk berbicara mungkin karena kami datang mungkin sekali sebulan atau mungkin sekali 2 bulan. Ya, jadi diberikan kesempatan. Tapi kalau masalah pengalaman, tapi saya tidak lebih pengalaman dari Ustaz Mustamin. Saya tidak lebih pengalaman dari Ustaz Agus Masrin ST. Ya, ST LC MAG. Ku kasih dia lagi gelar Ustaz. Itu doa Ustaz. Doa. Ya, karena ada tadi pembicaraan pagi-pagi. Iya. Ini doa ini. Jadi Ustaz Masrin ST LCMAG. Iya. Iya, ada uminya di belakang Ustaz. Ada uminya di belakang. Iya. Iya, ada di belakang, Dik. Yang tua. Wah.
lain bahasanya. Iya. Itu baru NCMAG, belum dokter. Lain lagi bahasanya. Maaf, tabe, kita perlu sedikit ketawa-ketawa sore ini. Tabe. Kenapa? Di keluarga kita ini istri kita kadang sudah sibuk dengan anak-anak. Masa sore hari ini kita agak tegang-tegang lagi? Maaf. Perlu sore hari ini kita sedikit ya nyaman perasaannya, terbuka, sedikit senyum, ya mungkin sedikit tertawa. Karena maaf, ya semua kita punya rumah tangga, semua kita punya rumah, semua kita punya kesibukan di luar, kesibukan di rumah. Ya, istri kita ini luar biasa. Ya. Tapi saya mau cerita sedikit. Boleh jadi cerita yang di sini? Boleh jadi? Iya. Saya mau cerita bagaimana akhwat kita, bagaimana perempuan kita yang ketika itu pertama kali saya ajak istri saya ke Madinah dan menghadiri acara pernikahan di Saudi, di Madinah ketika itu. Pertama kali, kemudian diminta untuk hadir di acara pernikahan. Nah, acara pernikahan di sana itu memang dipisahkan antara laki-laki dan perempuan ya. Masing-masing punya tempat sendiri. Di sana itu perempuan yang ada di sana kalau sudah masuk ke area acara yang tadinya di luar warna hitam semua, tapi di warna hitam semua, masuk ke tempat acara itu tiba-tiba mengkilap semua. Karena sesama perempuan, jadi mereka di luarnya kalau sudah masuk ini dibuka itu pakaian luarnya yang hitam. Yang nampak adalah pakaian yang modis. Bagaimana Pak Haji Salam? Ya. Ada umumnya di belakang. Aman berarti. Yang ada umumnya di belakang hati-hati. Ya, saya sebut nama tak. Iya, tapi jadi perempuan-perempuan di sana itu kalau sudah masuk di tempat acara itu ya baju-baju yang di etalase, yang mahal-mahal, yang harganya 5.000 real, 4.000 real, harganya satu baju itu. Dan itu baju pesta. Itu 20 juta satu kali pakai itu. Kalau sudah dipakai satu kali, pesta ke depannya lagi pakai baju lain lagi. Kenapa? Malu kalau dipakai lagi baju itu di pertemuan selanjutnya, akan jadi buah bibir di kalangan perempuan. Keras itu perempuan Saudi. Jadi masalah mode itu mereka tidak ketinggalan. Maaf, saya ceritakan sedikit ya, pengalaman selama di sana. Nah, istri saya ini, ya namanya kita akhwat ya, akhwat dari Indonesia kan dong. Ya ikut tombol itu acara, tapi kan kita ini tidak terbiasa dengan pakaian-pakaian mewah seperti itu. Ya akhwat ya pakai jilbab besar. Baru mereka semua ini sudah buka baju hitamnya, muncul pakaian-pakaian modisnya, pakaian-pakaian mahal. Ya, pakaian mahal. Ya, jadi cerita ini luar biasa sebenarnya. Akhwat kita di Indonesia ini, istri-istri kita yang di belakang ini, mereka ini bukan orang-orang yang matre. Coba lihat gimana dong, pakaiannya sederhana aja. Alhamdulillah. Ini kebanggaan kita sebagai suami, karena tidak minta-minta dia mahal. Ya, dibelikan sewajarnya. Tapi kalau kita memang pertama ekonomi di sana memang lain. Tapi maaf, saya sebagai orang yang pernah di sana 15 tahun. Ya, melihat apa yang terjadi di sana, bahwa kita mengatakan Masya Allah, tabe, istri kita yang di Indonesia ini, ya, kalau secara kelebihan, mereka punya banyak kelebihan. Sabar, satu. Ya, tidak mungkin mau bersama kita kalau tidak sabar istri kita. Begitu Ustaz Soledi? Tidak mungkin itu mau bertahan sampai hari ini istri kita mendampingi kita bersama anak-anak ini nih, yang kecil-kecil ini. Mungkin sudah ada yang besar juga, sudah ada yang kuliah, sudah ada yang besar-besar anaknya. Maaf, tidak mungkin mereka mau sampai hari ini bersama kita kecuali karena sabar. Bukan begitu Umi-Umi di belakang? Iya.
Maaf, kesabaran mereka itulah yang kemudian mau mendampingi kita sampai sekarang. Tapi kubacakan cerita sedikit. Jadi sedikit saya sambung tadi. Jadi kayak ditegur tuh istri, memang begitu akhwat di Indonesia ya. Kalau pernikahan pakai jilbab besar kalau dalam acara, ya begitulah kami. Kalau mereka tuh modis-modis. Masuk di dalam itu, ya orang yang pernah masuk ke acara pengantin perempuan Saudi itu, najis-najis, luar biasa, mengkilap semua, jilbab tidak ada nih. Iya, karena mereka perempuan semua, jadi mereka tuh buka jilbab nih. Jadi yang nampak itu pakaian pesta, yang panjang-panjang biasa, yang mengkilap-mengkilap. Nanti kita tidak lihat karena di dalam ruangan, kalau keluar nih, tutup warna hitam. Jadi mereka baku gaya-gaya juga kalau di dalam. Ini sedikit informasi ya. Kalau mereka di acara pesta itu baku gaya juga sama mereka, persaingan itu. Makanya saya pernah sedikit ini ya, sebelum masuk materi jam 5 nih. Ya. Ketawa-ketawa gitu sedikit ya, supaya refreshing kodong uminya, refreshing juga abinya di depan. Ya meskipun anak-anak kadang lari kiri kanan ini. Ya, alhamdulillah inilah hasil pernikahan kita ini semua. Ya, ada generasi yang bisa diharapkan ke depan. Ya. Ada salah seorang, saya sempat mengunjungi salah seorang syekh, dia punya istri 4. Iya. Terjadi clash antara satu istri dengan istri lain. Saya tahu ini ceritanya langsung dari istrinya. Bagaimana Ustaz bisa tahu istrinya? Iya, karena istrinya orang Indonesia. Dan itu orang Indonesia temannya istriku. Jadi saya ke rumahnya juga. Jadi saya tahu ceritanya. Apa ceritanya? Terjadi clash beliau dengan istri-istri yang lain beberapa. Ternyata apa masalahnya? Masalah gaun pengantin, pakaian pesta. Subhanallah, orang di sini pakaian pesta dijadikan sebagai saingan satu dengan yang lain. Ada yang pakai pakaian pesta yang 2 bulan lalu itu dipakai lagi, akhirnya jadi bahan gunjingan. Itu lagi dipakai warna hijau lagi. Nah 2 bulan lalu itu tuh pakai. Subhanallah. Maaf kalau ekonomi sudah agak sedikit tinggi-tinggi itu kadang itu permasalahan begini banyak muncul. Makanya kalau ekonomi agak sedikit baiki, ya itu kita bisa lebih sederhana. Tapi kalau tinggi-tinggi ekonomi biasa, itu kadang sifat sombong muncul. Makanya kalla innal insana la yatgha. Apa lanjutannya? Ar-ra'ahu istaghna. Dia tidak tahu inna ila rabbika ruj'a. Tapi itu harta tapi orang kalau diberikan keluasan ekonomi, diberikan finansial yang mapan, diberikan kehidupan dunia yang mewah, tapi itu kemungkinan besar untuk membuat sombong tinggi. Kemungkinan besar ada memamerkan dan seterusnya. Kenapa? Allah mengatakan innal insana la yatgha. Manusia itu akan berlebih-lebih, akan melebihkan dirinya, menyombongkan dirinya. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna. Dia dirinya sudah mapan, saya sudah punya uang banyak, saya bergaya. Tapi ketika dia masih dalam kondisi yang sederhana, tidak akan muncul sifat sombong itu. Maka kadang memang kita ini tidak dijadikan ke orang-orang yang kaya, karena Allah tahu kalau kita kaya sombong ki. Tapi ya, kadang itu memang orang disimpan di posisi yang sedang-sedang saja, sederhana, karena Allah tahu kalau kita dalam posisi yang meningkat, finansial mapan, maaf, sombong itu muncul. Ada orang yang selamat, ada, tapi lebih banyak yang tidak selamat. Tapi lebih banyak yang tidak selamat. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, wa inna fitnah ummati fil mal. Sungguh fitnah, ujian bagi umatku adalah harta. Ketika kita tidak punya terlalu banyak harta, maaf umi-umi di belakang, ya, dengan abi-abi di depan. Ingat-ingat ki, ketika kita masih sederhana kehidupan tak di awal-awal menikah, bagaimana kita rasa sholat tak?
Khusyuk atau sekarang yang mungkin sudah agak sedikit tinggi ekonomi, sudah agak bagus nih, yang mana lebih kita rasa khusyuk sholat? Ketika masa sederhana atau ketika sudah mulai meningkat ekonominya? Bertanya dulu. Yang mana kita rasa khusyuk sholatnya? Rasa khusyuk sholat itu ketika kita masih sederhana. Tapi ini ketika masih sederhana kehidupan kita bersama uminya, enaknya orang berdoa. Kita sama uminya itu menangis-nangis berdoa kepada Allah, ya Allah kasih bagus-bagus kodong ekonomiku. Anak-anak masih kecil-kecil semua, ya, masih beda 1 tahun, 2 tahun sampai 4. Ya Allah, berat sekali kurasa ekonomi ini. Tapi saya yakin Engkau akan membukakan pintu. Tapi kadang kalau sudah dibukakan pintu rezeki, agak bagus nih kehidupannya, itu kadang doa tidak sering nih. Dia tahu dia. Tidak sering nih. Kemudian juga ketika sholat tidak sekhusyuk ketika kita masih sederhana. Mulai sedikit orang terburu-buru sholat. Banyaknya itu mulai muncul. Ya, itu dikatakan oleh ulama kita bahwa dunia itu punya pajak. Bahasa ulama ya. Ya, ad-dunya laha dharibatuha. Kenikmatan dunia yang kita rasakan, semakin terbuka dunia yang kita punya, kata Allah, kata Allah kita, itu ada pajaknya, ada potongannya. Apa potongannya? Kita mulai tidak merasakan khusyuk dalam beribadah. Semakin banyak dunia kita, kadang itu kenikmatan kita menangis ketika sholat itu susah didapat kalau kita sudah mulai mapan. Itu pajaknya itu. Apa pajaknya? Mulai sedikit dicabut kenikmatan beribadah. Kenapa? Dapat bikin dunia. Itu ada pajaknya itu. Pajaknya itu apa? Susah untuk khusyuk. Apakah haram Ustaz menggapai dunia? Silahkan. Ya, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq qul hiya lil ladzina amanu bil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Tidak boleh kita mengharamkan dunia. Tapi ingat, setiap kita mengambil dunia, setiap Allah bukakan rezeki di depan kita, setiap finansial kita menanjak, setiap kemakmuran kita, masya Allah, tapi itu akan ada pajaknya. Pajaknya adalah kadang rasa takut kepada Allah sudah mulai sedikit berkurang. Tawakal kita kepada Allah sudah mulai sedikit menipis. Kenapa? Ada di barang-barangku. Apa lagi? Tapi ketika kita tidak berpunya, enak sekali berdoa itu. Maaf, ini mata ini menangis. Tidak berhenti. Minta sama Allah. Kenikmatan di situ luar biasa. Ya, kenikmatan luar biasa. Jadi Umi Abi, ya, kalau ada perasaan ibadah kita sekarang dengan seperti yang dulu awal-awal kali kita merintis keluarga, ya, kalau ibadah kita dulu sering-sering menangis, enak itu puasa Senin Kamis, enak itu ibadah-ibadah sunnah. Tapi kalau itu sudah mulai mungkin sekarang kurang, ayo kita kembalikan. Mungkin terlalu jauh ki melangkah, mungkin offside ki sedikit, tapi kembali ki. Kembali, ayo perbaiki kembali. Di mana kenikmatan kita sujud di hadapan Allah? Di mana kenikmatan kita berdoa di hadapan Allah? Umminya berdoa, kita juga berdoa ya Allah, dan kita semua menangis. Kapan terakhir kita menangis bersama istri ketika beribadah? Mungkin 10 tahun yang lalu. Ketika kita mungkin masih sederhana, masih biasa-biasa saja. Maafan maki, tapi kalau itu sudah hilang, tolong kembalikan semua itu. Ya, karena yang membuat keluarga bisa nyaman itu karena ibadah kepada Allah. Yang membuat keluarga bisa kuat di medan dakwah karena ibadah-ibadah itu. Ya. Yang membuat kita bisa nyaman bersama istri karena kita masih bisa menangis, kita masih bisa sabar dengan apa yang menjadi ujian. Sedikit ya, supaya kita sadar di perjalanan kita. Tapi siapa yang paling lama di sini sudah menikah? Haji Salam sudah berapa lama menikah aja? 88 sudah berapa? 30? 37 berapa? Ya, 37. Berarti kita ini 37. Ada di sini yang umurnya 37 tahun atau di bawahnya sedikit. Karena wajah-wajah muda semua kuliah di sini. Masya Allah. 37 pas ya, 37. Berarti Haji Salam menikah, kita baru lahir.
Masya Allah. Dan sekarang duduk berdekatan dengan Haji Salam. Masya Allah. Ada keluarga senior, ada keluarga junior. Ya, tapi ya, kalau saya sendiri menikah juga belum terlalu lama. Ya, saya baru menikah sekitar 15 tahun. Ya, sekitar 14 tahun, 15 tahun. Belum terlalu lama. Artinya pengalaman Haji Salam 37 tahun, hampir 40 tahun, itu pengalaman yang tidak sedikit. Ya. Jadi sebenarnya ini karena saya datang satu kali sebulan, makanya saya disuruh duduk di sini. Sebenarnya yang berhak untuk cerita masalah keluarga orang-orang yang sudah lama menikah. Jadi lain kali Ustaz kalau taklim sakinah Haji Salam bicara di sini. Siap ya Haji? Masya Allah. Iya. Tapi ini sedikit ini, ya sedikit intermezzo. Ya, ada ceritanya Syekh Aid Al-Qarni ini dalam salah satu bukunya. Ya, ada, ya kita menukil saja kalau ada yang baik-baik ya. Ya, Syekh Al-Qarni ini menceritakan, ya, dalam bukunya itu begini. Qabla kam lailah, beberapa malam sebelumnya, dalam tulisannya ya, ketika itu beberapa malam sebelumnya, wa qabla an anam bilahadhat, sebelum saya tidur, beberapa saat sebelum saya tidur, wa ana 'alal firash, ketika itu saya di atas tempat tidur, iltafattu ila zaujati, saya kemudian menoleh ke istri saya. Istrinya sedang tidur. Ya, istrinya sudah tidur. Di rumah yang lebih dulu tidur abinya atau uminya? Kalau Haji Salam siapa yang lebih dulu tidur, kita atau uminya? Kadang gantian, mungkin karena pekerjaan atau apa iya kadang. Tapi yang lebih sering tidur duluan siapa? Beliau. Iya, luar biasa. Iya, tidak ada di sini Iya, beliau yang lebih dulu tidur. Satu lagi, kalau saya tanya Pak Kamal, kira-kira yang lebih Masya Allah, ya Allah, enaknya itu dilihat kalau ada cucu kita bisa pangku seperti Haji Kamal ini. Masya Allah. Tapi Haji Kamal, siapa yang lebih dulu tidur? Kebanyakan umminya jihad atau kita? Umminya lebih dulu tidur. Capek kodong. Wajar itu kodong kalau perempuan cepat tidur karena sibuk dengan pekerjaan. Kita juga sibuk dengan pekerjaan, tapi kita mungkin masih ada kegiatan lain, biasa nongkrong sedikit, sama ada kegiatan biasa malam-malam, itu istri lebih dulu tidur. Satu memang karena capek mereka. Banyak sekali kodong itu kesibukannya perempuan, mengurus kita, mengurus anak, kadang juga mengurus cucu juga kalau ada cucu, mengurus juga urusan rumah tangga, belum lagi mengurus urusannya tetangga yang lain karena mungkin sebagai ibu rumah tangga yang juga kegiatan lingkungan di RT, itu kan banyak tuh kegiatannya. Jangan kira perempuan tidak ada kegiatannya, oh banyak. Ya, dari urusan dapur sampai taman, sampai jalan, lampu jalan diurus sama ibu rumah tangga itu. Kenapa toh ikut itu lampu jalan Ustaz? Hati-hati gitu. Ya, ibu-ibu di lingkungan itu biasa yang paling sibuk. Kenapa saya mati lampu itu? Bukan bapaknya yang cerita, ibu-ibu. Jadi ibu-ibu memang itu sampai lampu jalan urusi. Ya. Kenapa? Kalau malam pulang dari masjid atau apa, kenapa gelap? Lampu. Itu biasanya yang bicara itu ibu-ibu. Nah, bukan bapak-bapak. Bapak-bapak mau menyala mau tidak terserah. Yang penting saya pulang ke dalam, selesai. Tapi ibu-ibu pusing itu. Jadi itu ibu-ibu banyak kerjanya. Urusan dalam rumah sampai luar rumah udah urusi semua. Jadi kalau dia tidur cepat wajar. Capek gitu. Iya. Ya, baik, selanjutnya ceritanya. Jadi saya ketika berkata beliau, ya saya menoleh ke istri saya di malam hari ya, beberapa hari ketika itu dicerita, ya, wa ta'ammaltu syaklaha wa hiya naimah. Saya mencoba mengamati raut wajah istri saya ketika dia tidur. Ya, kutanya Ki Abi-abi di depan sini, istri kalau tidur Ki cantik atau tidak? Tapi dulu Pak Wali, ada umminya di belakang? Ada? Ada umminya di belakang? Oh, baru tiba. Oh, enggak bersamaan. Mungkin datang barangkali duluan atau bagaimana, Dik? Mungkin duluan. Intinya ada di belakang. Tidak yakin Pak Wali, enggak yakin. Iya. Masya Allah. Tapi kalau umminya lagi tidur, kira-kira cantik kita lihat atau bagaimana?
Cantik. Iya, harus dibilang cantik. Kalau tidak, ayo kacau sebentar. Iya, tapi bapak-bapak di depan, bagaimanapun untuk kodong istri berantakannya, bilang lebih cantik saja. Kalau kita bilang berantakan, tabe, ya panjang cerita. Iya, ini rumusnya Pak Kamal ini. Pak Haji Kamal rumusnya ini. Biar umumnya dia bagaimana berantakannya kelihatan, harus cantik. Iya, supaya aman dunia. Bukan begitu umumnya di belakang. Kalau dibilangi cantik, kira-kira aman dunia. Iya, pasti aman. Iya, biar Tommy kodong itu kacau-kacau rambutnya sedikit, tidak terurus, tapi kalau kita bilang cantik, insya Allah Pak, itu pahala. Pujian kepada istri itu pahala. Kenapa? Memasukkan rasa senang ke dalam hati saudara kita se-Islam, itu pahala. Makanya dalam beberapa riwayat ada sahabat yang bertanya, apakah amalan yang paling mulia ya Rasulullah? Sahabat ini bertanya, amalan apa yang paling mulia ya Rasulullah? Di antara jawaban Nabi dari sekian Nabi, ini pertanyaan banyak ditanyakan oleh sahabat, tapi jawabannya Nabi juga beda-beda. Satu di antara jawabannya Nabi ketika ditanya amalan apa yang paling mulia ya Rasulullah, apa kata Nabi? Ya, idkhalus surur fi qalbi akhikal mu'min, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau membuat senang hati saudaramu, itu di antara amalan yang paling mulia. Itu saudara, Pak. Bagaimana kalau istri? Lebih daripada saudara. Jadi kita ini membuat senang istri, membuat senang hatinya istri, itu amalan yang mulia. Meskipun kodong, yang mana yang kita lebih cantik? Lihat istri tak? Ketika sebelum tidur atau ketika bangun tidur? Ya, di umi di belakang dengarkan bapak jawabannya suami tak depan ini. Yang mana yang lebih cantik istri tak ketika sebelum tidur atau ketika bangun tidur? Sebelum masih rapi-rapi sedikit. Kalau bangun tidur acak-acakan karena orang tidur tidak sadar. Ya, bukan begitu Ustaz Agus? Iya. Tapi kalau dikatakan, kalau tiba-tiba dia bangun acak-acak, ya, rambutnya tidak beraturan, pakaiannya, dasternya miring sebelah kiri misalnya, ya. Kemudian ketika bangun dan kita bilang, weh, cantik sekali ke hari ini sayang. Cantik paha, ya orang Bugis bilang cantik paha, ya. Biar Tommy kodok itu narasa dirinya tidak cantik karena tidak rapi, tapi senang itu pasti dipuji. Tapi umumnya di belakang, kalau dipuji sama abinya, kira-kira kita senang atau tidak? Pasti senang kodong, ya. Senang sekali tuh kodong kalau dipuji, meskipun belum bermake up, cantik ketika bangun tidur. Kenapa? Bagi kita seorang suami, perempuan yang paling cantik di dunia ini adalah istri kita, meskipun belum make up, meskipun belum merapikan, ya. Jadi kata beliau, ya, saya mencoba untuk memperhatikan raut wajah istri saya, dan saya ketika itu setelah melihat wajah istri saya berdialog dengan diri saya sendiri. Apa kata beliau? Ya, al-miskinah, kodong kasihannya istriku. Nah, orang Arab kalau bilang kita miskin, anta miskin, itu artinya kasihan. Ya, saya pernah ditegur sama Syekh, masuk ke ruangan beliau. Ketika itu beliau sebagai ketua prodi pasca tafsir. Saya masuk ke ruangan beliau, sering bercanda. Saya masuk, assalamualaikum. Adkhul, masuk. Ya miskin. Ya miskin, ya fakir. Wah, sangar saya ini. Nak panggil ki orang miskin, nak panggil ki fakir. Ya. Kemudian dibilang apa? Sini fakir, sini miskin. Kita semua ini miskin. Kita semua ini fakir. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian semua ini wahai hamba Allah
miskin semuanya, fakir semuanya. Jadi kata saya, jadi kalau saya panggil kamu fakir sama panggil kamu miskin, jangan tersinggung, karena Allah memang membuat kita fakir. Bukan begitu? Karena Allah mengatakan, antumul fuqara'u ilallah, kalian semua ini fakir kepada Allah. Jadi kalau kita dipanggil fakir, Pak, Ibu, jangan marah, karena memang kita ini fakir kepada Allah. Ya, baik. Ya, miskinah, dia bilang miskinah. Ba'da an ashad baina abawaiha wa ahliha sinina ja'at litanama bijanibi rajulin qaribin anha wa tarakat baital walidain. Kata beliau, kodong, kalau kita bahasa ya, bahasa kita ya, gaya bahasa kita ya. Kodong istriku. Ya, jadi sebentar malam, Pak, begini Ki, tunggu-tunggu ibunya tidur, baru bilang miskin. Kasihan kodong istriku. Iya, tiba-tiba bangun Ki, apa saya miskin ini? Iya, tapi kalau sudah tidur nyenyak, lihat kodong, subhanallah istriku, kasihan kodong istriku. Jadi bilang begitu. Jadi Syekh Aid Al-Qarni, jadi istrinya, kodong istriku, kasihannya. Dia sudah tinggal di rumah orang tuanya, bapak dan ibunya, dan tinggal bersama keluarganya bertahun-tahun lamanya. Tiba-tiba datang di samping saya, tidur di dekat orang yang asing buat dia. Asing buat dia karena dia dinikahkan ya. Asing buat dia. Dia meninggalkan rumah orang tuanya, wa tarakat ad-dala 'alal walidain, dan dia meninggalkan untuk bermanja-manjaan dengan orang tuanya. Maaf, istri tadi belakang semua ini, umumnya di belakang ini, nah tinggalkan rumah orang tuanya untuk tidur bersama kita. Tapi untuk tidur bersama kita, nah tinggalkan semuanya untuk kita. Ya, tidak lagi bermanja-manjaan dengan orang tuanya. Wa tarakat at-tamattu fi baiti ahliha, tidak lagi merasakan kenikmatan hidup bersama orang tuanya, yang kalau masak yang masak orang tuanya. Sekarang tidur bersama kita, hidup bersama kita, yang masak dia, yang potong-potong dia, yang cuci-cuci semua dia. Bayangkan, istri tak perjuangannya luar biasa. Nah, kata beliau, wa min thamma tasa'altu fi nafsi, saya bertanya kepada diriku, kaifa hana ala ba'dhir rijal, bagaimana mungkin sebagian suami an yadribu zaujatihim bikulli qaswatin ba'da an tarakat baita ahliha wa atat ilaihi. Bagaimana mungkin sebagian laki-laki, sebagian suami berani memukul istrinya setelah dia meninggalkan rumah orang tuanya. Kasihan sekali kalau itu perempuan, dia sudah meninggalkan orang tuanya, dia hidup enak bersama orang tuanya, kita ambil dari rumah orang tuanya, tidur bersama kita, dia mencuci, dia yang masak, dia yang pelihara anak kita, dia capek melayani kita. Kemudian dengan pongahnya, dengan sombongnya, suami-suami ada yang menampar istrinya, ada yang memukul istrinya. Tapi apakah masuk dalam akal pikiran kita itu? Kasihan sekali, kasihan perempuan. Saya yakin tidak ada di sini yang seperti itu kepada istrinya. Tidak ada. Ya. Saya tidak akan bertanya pernah terjadi atau tidak, karena yang namanya masalah dalam keluarga, tapi yang namanya masalah dalam keluarga itu bukan aib. Tapi masalah dalam keluarga itu bukan aib. Pertengkaran kita dengan istri, istri bertengkar dengan suami, suami bertengkar dengan istri, itu bukan aib. Tapi itu bukan aib. Ustadz bertengkar dengan istrinya, itu bukan aib. Ikhwah bertengkar dengan akhwat dengan istrinya, maaf, itu bukan aib. Itu proses untuk mendewasakan diri kita. Kenapa saya bilang seperti ini? Apakah Nabi pernah bertengkar dengan istrinya? Tanya memang gini. Tapi Haji Kamal, siapa namanya ini cucuta ini? Yang cantik Masya Allah. Mutiah. Ya Allah, cantik namanya, Masya Allah, cantik juga orangnya. Mutiah. Jadi kayak cucu soleh anak ya. Masya Allah. Senang kita lihat kalau ada cucu seperti ini. Ya. Semoga Allah berikan ya cucu-cucu yang soleh dan soleh kepada kita semua. Baik. Ya. Jadi bagaimana mungkin
tidak masuk dalam akal sehat kita, kita tarik kedong perempuan itu dari rumahnya, ya, kemudian seperti jadi pelayan di rumah kita, kemudian kita berani menamparnya, berani memukulnya. Subhanallah, di mana itu akal sehat kita? Tapi laki-laki, saya di sini yakin tidak ada mungkin di sini. Tapi kalaupun ada terjadi masalah antara Ummi dengan Abi, itu sesuatu yang wajar. Tapi itu yang wajar, bukan aib, bukan. Kita baku gea dengan istri, baku gea dengan suami, itu bukan aib, itu proses untuk mendewasakan suami dan istri. Pernah kita dengar ceritanya, Nabi SAW minggat dari seluruh rumah istrinya selama 1 bulan. Pernah kita dengar ceritanya? Nabi meninggalkan seluruh rumah istrinya, tidak tidur bersama seluruh istrinya selama, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Beberapa kisahnya ini panjang dalam Sahih Bukhari, beberapa kali diulang, tapi yang pernah saya ajarkan itu adalah dalam Kitabus Shalah. Kitabus Shalah itu ada bab tentang bolehkah seorang sholat di atas kayu. Imam Bukhari mengatakan seperti itu, bab as-salat alal khashab, bab tentang sholat di atas kayu. Biasanya kan orang sholat di atas tanah, apakah kalau ada kayu yang tinggi-tinggi, kayak ada rumah dan kayu dan tinggi, apakah boleh kita sholat? Dan di situ dalilnya, bolehkah imam lebih tinggi posisinya daripada makmum? Karena ketika itu Nabi sholat dengan di atas tempat yang tinggi, sahabat sholat di bawah. Itu ceritanya, Nabi tinggal di situ, ada rumah-rumah, balai-balai kecil yang dibuatkan oleh sahabat. Nabi bermalam di situ selama 1 bulan. Dalam beliau dikatakan tis'atan wa ishrina yauma, 29 hari Nabi meninggalkan istrinya. Sampai-sampai tersiar kabar di Madinah, Nabi mentalak seluruh istrinya. Tapi artinya apa? Ada masalah, ada sedikit clash. Artinya apa? Clash antara suami dan istri itu bukan aib. Tapi clash antara suami dan istri itu bukan aib. Pernah di sini ada bapak-bapak yang tidak pernah baku gea dengan istrinya. Maaf, kita semua pernah baku gea dengan istri. Tapi itu proses. Tapi itu proses untuk mendewasakan kita, bukan aib. Sekali lagi, jangan dianggap bertengkar dengan istri itu aib. Jangan. Itu bentuk mendewasakan suami dan istri. Nabi minggat, ya bahasa kita ya, minggat, meninggalkan rumah beliau 1 bulan. Bukan 1 hari, Pak. Tapi kalau kita jangan, siapa yang antar anak-anak ke sekolah? Siapa kodong yang antar anak-anak ke sekolah? Siapa yang sebentar mengurus beberapa urusan yang tidak bisa istri kita urus? Ya, kalau kita agak sedikit, kalau kita mungkin marah-marah kepada istri kita, ya mungkin pergi ke kafe, minum kopi sedikit, cerita, menumpahkan sedikit kekesalan, ya mungkin ya kekesalan, ya 1 jam 2 jam pulang lagi ke rumah, ya pulang lagi ke rumah. Artinya apa? Memang kadang itu ada masalah di rumah, perlu kita untuk menenangkan diri, perlu healing sebentar, healing di kafe. Ya, bukan begitu, Ustaz. Ya. Saya tunggu, saya cari-cari tadi mana yang punya kerampuan kafe ini. Tidak ada. Ya. Ya itu orang punya kesibukan ya. Tapi saya bilang, tapi di masalah clash di dalam rumah, ada sedikit baku gea di dalam rumah, maaf, jangan dianggap itu aib. Seandainya itu aib, maka luar biasa Nabi 1 bulan meninggalkan ininya karena ada clash. Apa clashnya? Ada memang 2 versi. Iya. Iya. Ada 2 versi. Saya tidak akan cerita panjang karena setengah nami. Nggak terasa, Pak Di? Iya. Nggak terasa. Iya. Saya ingin sedikit berbicara bebas sore hari ini karena saya tahu Pak Sutri itu perlu dihibur, bukan ditekan lagi. Bukan lagi materi-materi yang serius, tidak perlu kita ketawa-ketawa, ya perlu kita ketawa bersama suami dan istri. Jadi kalau sebentar malam-malam lihat ke istri tapadi, ya Ustaz, abi-abi sebentar kalau tidur Ustaz malam-malam perhatikan kodong istri itu, kodong istriku, kodong istriku. 25 tahun nih bersama saya, mungkin ada sudah 25 tahun, 1/4 abad dia menua bersama saya. Saya lihat-lihat kodong ada 1-2 helai rambutnya yang putih,
Tapi mungkin di belakang belum ada yang putih rambutnya karena masih muda-muda semua ummi di belakang. Ya, saya tidak lihat, tapi saya yakin ummi di belakang masih muda-muda semua. Bukan begitu aja salam. Tidak ada istri salam di belakang. Iya, iya, masih muda-muda semua di belakang. Masya Allah, ya tabe ini. Ya, jadi tabe sebentar malam kalau pulang kilia istri takut dong. Ya Allah, istriku ini. Kalau bisa buat ki syair-syair. Baca syair-syair cinta itu ketika dia tidur. Masya Allah, istriku sudah 25 tahun, sudah seperempat abad membersamai saya dalam bahtera rumah tangga. Ada sedikit keriput kodong, ada sedikit garis-garis halus di mukanya. Ya, ternyata skincare tidak bisa juga menyamarkan itu keriputan. Ya, ternyata harus beli skincare yang agak mahal-mahal abi. Ya, supaya sedikit-sedikit berbekas dan menghilangkan dan membuat kabur-kabur sedikit itu ada sedikit garis-garis halus di wajahnya istri. Ya, jadi istri itu perlu skincare juga abi. Ya, maaf, perlu skincare itu untuk umminya, supaya mata kalau di luar ya tidak melihat yang di luar lebih glowing daripada yang di rumah. Ya, supaya kita betah di rumah, melihat ibu di rumah, umminya di rumah lebih luar biasa daripada di luar. Kasih perawatan. Apalagi kodong sudah umur agak mulai sedikit ini, kasih perawatan kodong, ya, supaya cantik-cantik juga kelihatan. Karena enak itu kalau pulang baru bersih-bersih kelihatan, glowing kelihatan, kan seru itu. Artinya jiwa muda tak kembali lagi itu. Ya, ayat wa min ayatihi, ya, itu kayak kembali lagi kayak pengantin baru lagi. Jadi tabe karena capek mikir dengan urus anak-anak ibu umminya, capek juga kadang urus dakwah di luar. Dia Tommy juga penanggung jawab ini, ada acara, dia lagi yang urus, nak urus juga anak tak, nak urus juga kita, nak urus semuanya tuh kadang umminya. Wajar kalau dia capek, kalau mulai banyak sedikit, ya mulai sedikit ada perubahan di wajahnya, tabe ya sabar-sabar ki dan cinta istri tak. Kalau sudah kita baca syair-syair itu, cium keningnya. Asipana, ya, cium kening istri tak. Ya Allah, istriku pengorbanannya luar biasa. Ya, itu yang ciuman pertama. Ya, ciuman selanjutnya kita atur sendiri. Ya, itu bukan urusan saya, itu urusan kita itu. Ya, ya, ya. Ada ustadz yang bertanya depan ini ummi. Ya, katanya keningnya saja. Tidak, setelah itu anda yang urus. Mau cium yang mana terserah. Ya, itu urusan anda sendiri bersama istri. Karena itu halal buat kita. Tidak ada batasan aurat kita dengan istri, tidak ada. Allahu Akbar. Kalau masalah aurat tiba-tiba takbir. Iya, karena memang suami dan istri tidak ada batasan aurat. Mau kita sama-sama tidak pakai baju, tidak ada batasan aurat. Itu halal buat kita. Ya, dari depan dari belakang halal. Ya, itu istri kita, halal buat kita. Jadi tabe, ya, para abi-abi yang ada di depan, ya, hari ini kasih ketawa-ketawa ke umminya malam ini, ya, kasih sedikit refreshing, ya, bercanda ke malam ini dengan istri tak, bercanda, coba hidupkan kembali bahwa ternyata istri saya sudah banyak kelelahannya dan saya lalai dari menghibur dia. Kalau biasanya dia menghibur saya, sekarang giliran abi-abi menghibur istri tak yang sudah kecapean dengan tugas yang luar biasa. Sederhana sekali materi kita hari ini. Masih banyak kita mau sampaikan sebenarnya. Ternyata 40 menit itu sebentar. Ini 1 jam pelajaran kalau orang di sekolah, ternyata sebentar. Kayaknya perlu memang 2 jam pelajaran yang begini, Ustaz. Ya, karena pasti mungkin ada yang mau diskusi, ada yang mau bertanya, ada yang mau sharing. Ya, tapi saya yakin ummi-ummi di belakang malam hari ini akan dibacakan puisi sama abi-abi di depan. Puisi-puisi cinta, keluarkan seluruh jurus-jurus cinta tak malam hari ini. Ya, agar malam hari ini beda dari malam-malam sebelumnya. Tapi jangan dibilang miskinah. Jangan. Ya, kodong istriku. Ya. Jadi tabe, insya Allah kita berharap kegiatan seperti ini kembali menghangatkan cinta yang mungkin agak sedikit redup. Ya, menghangatkan kembali asmara yang mungkin agak sedikit mulai redup. Ya, hidupkan malam hari ini dengan ciuman hangat kepada pasangan tak. Ya, Pak Wali, siap ki?
Wah, kalau ciuman selalu siap. Kalau Pak Wali jangan ditanya, selalu siap. Insya Allah malam hari ini akan ada suasana hangat di rumah. Malam hari ini ada suasana yang lain daripada yang lain, dan insya Allah ada cinta yang akan membara malam hari ini. Iya, akan ada cinta yang membara malam hari ini. Maaf, saya cuma memberi semangat saja. Yang selanjutnya Anda yang punya urusan. Iya, demikian dari kami. Semoga ada manfaatnya buat saya sendiri dan kepada jamaah sekalian. Semoga Allah berikan cinta yang lebih hangat, rindu yang lebih membara, ada asmara yang lebih berkobar setelah kegiatan kita ini, dan itu adalah halal buat kita, itu keberkahan dan pahala buat kita suami dan istri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.